Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang na'at dan man'ud, dan sudah kita jawab beberapa latihan yang terkait dengan na'at dan man'ud. Maka insya Allah di pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu terkait dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Perhatikan, penyandaran sebuah isim kepada isim setelahnya dalam bahasa Arab disebut dengan idhafah. Isim yang pertama disebut dengan mudhaf, sedangkan isim setelahnya disebut dengan mudhaf ilaih. Isim yang disandarkan ketika dimasuki al, maka harus dihapus alnya. Ya, jadi bahasanya nyandar itu berat. Jadi kalau nyandar, ya mbok tahu diri. Kalau bawa al, tinggal dulu alnya. Sedangkan apabila bertanwin, ya maka harus dihilangkan tanwinnya. Kenapa? Karena nyandar itu berat. Ya mbok kalau nyandar tahu diri. Kalau bawa tanwin, ya hilangkan dulu tanwinnya. Ya, jadi kalau ada al, ada tanwin, dihilangkan dulu alnya, dihilangkan dulu tanwinnya. Adapun harokat mudhaf, maka sesuai dengan posisinya dalam kalimat, baik itu rafa, nasab, ataupun jar. Ya, jadi mudhaf ini pekerjaan sampingan. Ya, pekerjaan utamanya, ya kalau dia jadi mubtada, ya marfu. Kalau pekerjaan utamanya fa'il, ya marfu. Ya, kalau pekerjaannya maf'ul bihi, ya mansub. Ya, kalau pekerjaannya isim majrur, ya majrur. Ya, jadi seolah mudhaf ini adalah pekerjaan, ya pekerjaan sampingan. Ya, sehingga secara harokat, ya bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, tergantung pada posisi utama dari mudhaf tersebut. Nah, adapun mudhaf ilaih, maka dia harus dalam keadaan majrur. Ya, seolah mudhaf ilaih ini karena disandari, ya dia berat sehingga dari marfu menjadi majrur. Alnya tidak dihapus apabila dimasuki al. Jadi kalau mudhaf ilaihnya ada al, biarkan, menandakan kalau mudhaf ilaihnya ini adalah ma'rifah. Dan dibiarkan bertanwin jika tidak dimasuki al. Dan kalau dia bertanwin, biarkan bertanwin untuk menunjukkan bahwasanya mudhaf ilaih ini adalah nakirah. Ya, karena nanti untuk mudhaf dihukumi ma'rifah atau nakirah tergantung pada mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah karena ada alnya, ya maka mudhafnya dihukumi ma'rifah juga. Ya, tapi kalau mudhaf ilaihnya tidak ada alnya dan bertanwin, ya maka dia nakirah, maka untuk mudhafnya pun dihukumi nakirah. Contoh, al-kitabu al-mudarrisu. Al-kitabu buku, al-mudarrisu guru laki-laki. Kita ingin menyandarkan kata al-kitabu kepada al-mudarrisu. Boleh enggak al-kitabu nyandar? Boleh, tapi jangan bawa al. Jadinya kitabu. Kemudian al-mudarrisu gara-gara disandari maka jadi berat. Ya, dari rafa menjadi jar, menjadi al-mudarrisi. Jadinya kitabul mudarrisi. Nah, al-mudarrisi ada alnya, berarti dia ma'rifah. Maka kitabunya juga dihukumi ma'rifah, karena untuk mudhaf, ma'rifah dan nakirahnya dilihat dari mudhaf ilaihnya. Kan al-mudarrisi sebagai mudhaf ilaih, dia ma'rifah, maka kitabunya juga ma'rifah. Contoh yang kedua, kitabun buku, al-mudarrisu guru laki-laki. Kitabun boleh enggak nyandar? Boleh, tapi jangan bawa tanwin. Jadinya kitabu. Al-mudarrisu gara-gara disandari jadi al-mudarrisi. Ya, jadi al-mudarrisi. Nah, al-mudarrisi ada alnya dia ma'rifah, maka kitabu, ya kitabu juga ma'rifah karena dia bersandar kepada ma'rifah. Kemudian contoh yang ketiga, kitabun buku, mudarrisun guru laki-laki. Kitabun boleh enggak nyandar? Boleh. Jangan bawa tanwin,
jadinya kitabu. Mudarrisun, gara-gara disandari jadi mudarrisin, ya jadi majrur. Nah, mudarrisin dia tidak ada alnya dan bertanwin, maka dia nakira. Maka untuk kitabunya juga dihukumi nakira. Ya, karena mudhaf ilaihnya nakira, maka mudhafnya dihukumi nakira. Nah, ini terkait dengan idhafah atau penyandaran. Ya, ada mudhaf dia yang nyandar, ada mudhaf ilaih yang disandari. Untuk mudhaf yang nyandar, silakan nyandar. Ya, jangan bawa al, jangan bawa tanwin. Dan untuk mudhaf ilaih karena disandari dia berat, ya, maka berubah dari rafa menjadi jar. Baik, latihan 12, idhafahkan isim-isim berikut ini kepada isim-isim setelahnya. Nah, ini penyandaran dua kata. Nomor 1, al-miftahu kunci, al-baitu rumah. Kita ingin menyandarkan al-miftahu, maka kita hilangkan al-nya menjadi miftahu. Al-baitu gara-gara disandari menjadi al-baiti. Jadinya miftahu al-baiti, kunci rumah. Nomor 2, dukanun, toko. At-tajiru, saudagar, laki-laki. Dukanun kita sandarkan, maka kita hilangkan tanwinnya menjadi dukanu. At-tajiru gara-gara disandari menjadi at-tajiri. Jadinya dukanu at-tajiri. Tokonya saudagar, laki-laki. Kemudian nomor 3, al-baitu rumah. Al-muhandisu, insinyur, laki-laki. Al-baitu kita sandarkan, maka kita hilangkan al-nya menjadi baitu. Al-muhandisu gara-gara disandari menjadi al-muhandisi. Jadinya baitu al-muhandisi. Rumahnya insinyur, laki-laki. Nomor 4, qalamun, pena. Talibun, murid, laki-laki. Qalamun kita sandarkan, ya, maka ya kita hilangkan tanwinnya menjadi qalamu. Talibun gara-gara disandari menjadi talibin. Jadinya qalamu talibin. Penanya murid, laki-laki. Kemudian nomor 5, haqibatun, tas, at-talibatu, murid perempuan. Ya, haqibatun kita sandarkan, maka kita hilangkan tanwinnya menjadi haqibatu. At-talibatu gara-gara disandari menjadi at-talibati. Jadinya haqibatu at-talibati. Tasnya murid perempuan. Nomor 6, as-sayyaratu, mobil, al-mudiru, kepala sekolah atau direktur. As-sayyaratu kita sandarkan, kita hilangkan al-nya menjadi sayyaratu. Al-mudiru gara-gara disandari menjadi al-mudiri. Jadinya sayyaratul mudiri. Mobilnya direktur, ya, mobilnya kepala sekolah. Nomor 7, al-babu, pintu, al-madrasatu, sekolah. Al-babu kita sandarkan, maka kita hilangkan al-nya menjadi babu. Al-madrasatu gara-gara disandari menjadi al-madrasati. Jadinya babul madrasati, pintu sekolah. Kemudian nomor 8, al-kitabu, kitab, Allahu, Allah. Al-kitabu kita sandarkan, kita hilangkan al-nya menjadi kitabu. Allahu gara-gara disandari menjadi Allahi. Jadinya kitabullahi, ya, kitabullah, kitabnya Allah. Kemudian nomor 9, ar-rasulu, rasul. Allahu, Allah. Ar-rasulu kita sandarkan, kita hilangkan al-nya menjadi rasulu. Allahu gara-gara disandari menjadi Allahi. Jadinya Rasulullahi, ya, rasulnya Allah. 10, al-mudiru, kepala atau direktur, al-madrasatu, sekolah. Al-mudiru kita sandarkan, kita hilangkan al-nya menjadi mudiru. Al-madrasatu gara-gara disandari menjadi al-madrasati, jadinya mudirul madrasati, kepala sekolah atau direktur sekolah. Nah, ini penyandaran dua kata. Dan untuk idhafah ini ternyata tidak hanya berlaku untuk dua kata, dia bisa berlaku untuk dua kata atau lebih. Nah, perhatikan. Penyandaran atau idhafah dalam bahasa Arab tidak hanya bisa dilakukan untuk dua isim saja. Bahkan bisa dilakukan untuk dua isim atau lebih. Contoh,
Al-miftahu kunci, as-sayyaratu mobil, al-mudiru kepala sekolah. Al-miftahu boleh nyandar nggak? Boleh, tapi jangan bawa al. Jadinya miftahu. As-sayyaratu gara-gara disandari menjadi as-sayyarati. As-sayyarati boleh nggak nyandar? Boleh, tapi jangan bawa al. Ya, jadinya sayyarati. Al-mudiru gara-gara disandari menjadi al-mudiri. Jadinya miftahu sayyaratil mudiri. Kunci mobil kepala sekolah. Ya, maka kunci miftahu menjadi mudhaf, sayyarati menjadi mudhaf ilaih. Sayyarati di sisi yang lain juga jadi mudhaf, al-mudiri jadi mudhaf ilaih. Contoh yang kedua, al-babu pintu, al-baitu rumah, Muhammadun Muhammad. Al-babu boleh nggak nyandar? Boleh, tapi jangan bawa al. Jadinya babu. Al-baitu gara-gara disandari menjadi al-baiti. Al-baiti boleh nggak nyandar? Boleh, tapi jangan bawa al. Jadinya baiti. Muhammadun gara-gara disandari jadi Muhammadin. Jadinya babu baiti Muhammadin. Pintu rumahnya Muhammad. Ya, pintu rumahnya Muhammad. Dan ini kalau kemudian kita jadikan 3 kata, 4 kata, 5 kata, dan seterusnya, bisa. Hanya kaidahnya tadi kalau mudhaf jangan bawa al, jangan bawa tanwin. Kalau mudhaf ilai berarti dia majrur. Nah, itu kaidah yang harus kita pegang. Latihan 13. Idhafahkan kata-kata berikut ini kepada kata-kata setelahnya. Ya, penyandaran 3 kata. Nomor 1, al-kitabu, buku, at-talibu, murid laki-laki, al-madrasatu, sekolah. Jadinya kitabu talibi al-madrasati, bukunya murid sekolah. Nomor 2, an-nafidhatu, jendela, al-baitu, rumah, at-tabibu, dokter laki-laki. Jadinya nafidhatu baiti at-tabibi, jendela rumahnya dokter laki-laki. Nomor 3, al-qalamu, pena, al-mudiru, direktur, al-jami'atu, kampus. Ya, berarti rektor. Jadinya qalamu mudiri al-jami'ati, penanya rektor universitas. Nomor 4, al-misbahu, lampu, al-ghurfatu, ruangan, an-naumu, tidur. Jadinya misbahu ghurfati an-naumi. Ya, misbahu ghurfati an-naumi, lampu kamar tidur. Ya, lampu ruangan tidur, lampu kamar tidur. Nomor 5, al-mushafu, mushaf, al-hafidhu, penghafal, al-Qur'anu, Al-Qur'an. Jadinya mushafu hafidhi al-Qur'ani, mushafnya penghafal Al-Qur'an. Nomor 6, al-kubu, gelas, al-labanu, susu, at-tiflu, anak kecil. Jadinya kubu labani at-tifli, gelas susunya anak kecil. Nomor 7, al-bintu, anak perempuan, as-sahibu, pemilik, al-baitu, rumah. Jadinya bintu sahibi al-baiti, anak perempuannya pemilik rumah. Nomor 8, al-haqibatu, tas, ar-raisu, kepala, al-faslu, kelas. Jadinya haqibatu raisi al-fasli, tasnya ketua kelas. Ya, ar-rais, ketua atau kepala. Kemudian nomor 9, as-sahibu, sahabat, ar-rasulu, rasul, Allahu, Allah. Jadinya sahibu rasulillahi, sahabat Rasulullah. 10, as-sayyaratu, mobil, az-zawjatu, istri, al-mudiru, kepala sekolah. Jadinya sayyaratu zaujati al-mudiri, mobilnya istri kepala sekolah. Nah, ini penyandaran 3 kata. Jadi untuk idhafah dia bisa 2 kata atau lebih. Ya, dan yang perlu kita pahami adalah untuk mudhaf dia tidak boleh bawa al, tidak boleh bawa tanwin, dan untuk mudhaf ilaihi karena dia disandari merasa berat maka dia selalu majrur. Nah, itu yang perlu kita pahami terkait dengan idhafah. Adapun insyaallah di pertemuan berikutnya kita gabungkan antara pelajaran yang sebelumnya yaitu na'at dan man'ut dengan pelajaran hari ini
atau pertemuan kali ini tentang idhafah, tentang penyandaran. Demikian yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.